Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih membahas tentang fikih Asmaul Husna. Kita sampai di pasal yang ke-52, yakni nama Allah As-Syakur dan juga Asy-Syakir. Asy-Syakur dan juga Asy-Syakir. Qala muallif Syekh Abdul Razak hafidhahullah taala wa qad warada ismu syakur fi arba'ati mawadhi'ah min al-Qur'an. Nama Asy-Syakur ini ada di 4 tempat di dalam Al-Qur'an, 4 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Yaitu Allah yang pertama, qala Allah taala liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Nah, di dalam surat Fatir ayat 30. Nah, coba dibaca ayat surat Fatir ayat 30. Dalam surat 35 ya. Ini ayat 30. Baca, coba lihat, ketemu ayat. Nam. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini liwafiyahum, yakni agar Allah menyempurnakan pahala mereka, wa yazidahum min fadli, dan ini menambah karunia-Nya. Zat yazid itu menambah, dan menambah karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya ini Allah itu Maha Ghafur, pengampun, lagi Maha mensyukuri. Di syakara ini ya bersyukur, mensyukuri atau berterima kasih gitu kan. Berikutnya wa qala ta'ala wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ini di ayat 34. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di sini, dan mereka mengatakan alhamdulillah alladzi azhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh atau sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha mensyukuri.
yaitu di mana yakni Allah menerima kebaikan-kebaikan kami dan melipat gandakannya. Saya menyebutkan wa atona, dan telah memberikan kepada kami dari karunia-Nya, yaitu yang belum dicapai oleh amalan-amalan kami, atau juga wala amanina, tidak diangan-angankan. Ini apa dikatakan inna rabbana laghafurun syakur. Wa qala ta'ala wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Asy-Syura ayat 23, dan baca situ. Barang siapa perhatikan ini juga demikian. Wa may yaktarif, barang siapa yang yaktarif itu berbuat kebaikan, melakukan kebaikan, nazid lahu fiha husna, maka kami akan tambahkan kepadanya dalam hal itu apa? Husna, yakni apa? Kebaikan. Innallaha ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang berikutnya wa qala ta'ala in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Allah Ta'ala di dalam surat At-Taghabun berfirman, coba baca, jika perhatikan, ini bahasa Al-Quran, perhatikan. In tuqridullah, jika kamu sekalian itu memberikan pinjaman kepada Allah. Apakah Allah butuh pinjaman? Ya sebenarnya bahasa ayat, Allah enggak butuh pinjaman. Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang semua itu milik Allah. Tapi disebutkan dengan in tuqridullah qardan hasanah, jika kamu memberikan pinjaman kepada dengan pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Ya kamu infakkan hartamu di jalan Allah, ya, untuk memberikan infak, yakni apa? Membelanjakan hartanya itu di jalan Allah, maka yudha'if lakum. Ini dibahasakan dengan qard. Qard itu pinjaman sebetulnya kan. Ya, ini dibahasakan begitu karena manusia itu kalau istilahnya minjam itu kan akan dikembalikan, ya kan? Coba ada orang kalau mau minjem itu kan, mesti akan dikembalikan. Beda kalau minta kan tidak dikembalikan. Ini bisa dibahasakan dengan pinjaman. Perhatikan, Allah akan yudha'ifhu lakum, Allah akan melipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan untuk kamu sekalian, dikembalikan dengan berlipat ganda, dilipat gandakan. Wa yaghfir lakum, dan dia pasti akan mengampuni kalian. Wallahu syakurun halim. Ini terima kasihnya itu dilipat gandakan. Nah, kalau di dunia enggak boleh kita meminjami orang, minjami 1 juta kembali 1,1 juta, boleh enggak? Nanti kembali 1,1 juta loh ya. Boleh enggak? Enggak boleh, riba. Ya kan? Enggak boleh. Walaupun cuman misalkan 1%, misalkan 10%, apalagi 100%, ya lebih enggak boleh lagi. Lah ini dilipat gandakan berkali-kali lipat. Maka ini wallahu syakurun halim, ditutup dengan, dan Allah itu syakurun halim, maha mensyukuri. Syakurun halim. Kemudian wa warada syakir fi mawdi'ain. Kemudian nama syakir ini ada di 2 tempat di Al-Qur'an. Qala ta'ala wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ini surat Al-Baqarah ayat 158. Coba dibacakan.
Gitu. Perhatikan. Dan barang siapa yang tatawwa'a khairan, barang siapa yang melakukan kebaikan dengan sukarela, maksudnya enggak dipaksa, tatawwu. Ya, jadi tambahan ya, makan dengan sukarela. Fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Enggak disia-siakan. Ya. Jadi barang siapa makan kebaikan mesti ada ganjaran, ada balasannya oleh Allah, enggak disia-siakan. Jadi tetap ada balasannya yang banyak dari Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah itu syakirun halim, syakirun alim, Maha mensyukuri, alim, lagi Maha mengetahui. Wa qala ta'ala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakirun alima. Ini penting juga, perhatikan surah An-Nisa ayat 147. Baca situ ya. Perhatikan ini. Terus ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan menyiksa kalian, tidak akan mengazab kalian. Jika syakartum, kalian itu bersyukur. Jika kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Jika kalian itu bersyukur kepada Allah dan juga beriman, maka Allah tidak akan mengazab kalian. Jelas ayat ini. Wa kana Allahu syakiran alima, dan ada Allah itu Maha mensyukuri, wa alima lagi Maha mengetahui. Maka kita diberitakan ya, untuk senantiasa bersyukur pada Allah ketika mendapat kenikmatan-kenikmatan yang besar. Ya, termasuk nikmat yang agung ya, yang sekarang ini diingatkan dengan nikmat kemerdekaan, maka nikmat yang agung, maka bersyukurlah. Jika kalian bersyukur dan beriman, Allah itu Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Allah enggak akan mengazab kalian. Jika barang siapa kepingin tidak diazab oleh Allah, ya bersyukurlah kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Ya bersyukur dengan hatinya, hati mengakui kenikmatan itu dari Allah. Lisan senantiasa memuji dan menyanjung Allah. Perbuatannya ia wujudkan dengan ketaatan kepada Allah, semakin taat, ibadahnya semakin ditingkatkan. Ini di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kerjakan perintah-perintahnya, dia tinggalkan larangannya. Ini ada 6 tempat ya, terkait dengan syakur, ada 4 tempat, dan syakir ini 2 tempat. Qala mu'allif wa jami'u hadhil mawadhi' as-sittah allati warada fiha hadhanil ismani mawadhi'u imtinanin minallahi azza wa jalla bi isabatil muti'in wa tawfiyatil ujur wa ziyadati minal fadl wa mudha'afati lisawab wa hadha mimma yubayyinu lana makna hadzainil ismaini. Dan seluruh tempat-tempat yang 6 tempat ini yang datang, yang ada di situ disebutkan 2 nama ini, asy-syakur dan syakir, itu adalah mawadhi', yaitu tempat-tempat imtinan, karunia, tempat-tempat pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Azza wa Jalla, yaitu bi'isabatil muti'in, yaitu Allah memberikan ganjaran bagi orang-orang yang taat. Jadi orang-orang melakukan ketaatan, apapun ketaatan dilakukan akan diganjar oleh Allah, diberi ganjaran, balasan yang banyak. Wa tawfiyatul ujur, disempurnakan pahalanya, tidak didolimi. Maka sekecil apapun amal ketaatan dilakukan akan disempurnakan pahalanya oleh Allah. Demikian juga wa ziyadah minal fadl, diberi tambahan lagi, ditambahin oleh Allah dari karunia-Nya. Wa mudha'afa li sawab, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah.
Dan ini semua termasuk di antara hal yang menjelaskan kepada kita tentang makna dua nama ini. Wa anna syakura wa asyakira huwa alladhi la yudayyi'u indahu amalun, atau la yadi'u indahu amalu amilin, bal yudha'afu al-ajr bila husban, alladhi yakbalu yasir minal amal wa yusibu alaihi sawabal kathir wal ata' al-jazil wan nawal wasi' alladhi yudha'ifu lil mukhlisina a'malahum bi ghairi hisab wa yashkuru syakirin wa yadhkuru zakirin wa man taqarraba ilaihi sibran taqarraba ilaihi dhira'a wa man taqarraba ilaihi dhira'an taqarraba ilaihi ba'a wa man ja'ahu bil hasanah zada lahu fiha husna wa atahu min ladunhu ajran azima. Dan bahwasanya asy-syakur dan juga asy-syakir, yaitu dialah zat yang la yadi'u indahu amalu amilin, yang tidak akan tersia-siakan, tidak akan hilang amalan orang yang beramal di sisinya, di sisi Allah. Bahkan bisa yudhaifu atau yudha'afu, yakni bahkan akan dilipat gandakan pahala di tanpa batas. Allah akan melipat gandakan pahala tersebut. Jadi amalan kecil sekecil apapun tidak hilang, bahkan dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Yani alladhi yakbalu yasir minal amal, yaitu yang zat yang menerima, yani amalan yang sedikit diterima. Wa yusibu alaihi sawab, dan membalas, memberikan ganjaran atas amalan sedikit itu dengan as-sawab al-katsir, dengan pahala yang besar, ganjaran yang banyak. Amalannya sedikit, ringan, mudah, tapi pahalanya besar sekali, ya kan? Besar sekali. Wal ata' al-jazil, dan diberi pemberian yang sangat banyak. Pemberian sangat banyak, karunia yang luas, yang melipat gandakan bagi orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, orang-orang yang mentuluskan, mengikhlaskan amalan mereka, akan dilipat gandakan oleh Allah dengan tanpa batas, dengan tanpa batas. Jadi, memang demikian. Perhatikan. Wa yashkuru syakirin, Allah bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang bersyukur. Wa yadhkuru zakirin, dan Allah pun akan mengingat orang-orang yang ingat kepadanya. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah, sibron. Sibron itu semana sibron, sakilan gitulah, sengkal. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah cuma segini, maka Allah akan taqarraba ilaihi dhira'a, Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Apa maksudnya di sini? Balasannya diberikan oleh Allah atas amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu jauh lebih besar pahala, balasannya lebih besar daripada apa yang dilakukan. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadanya dhira'an, satu dhira' itu segini, dhira' itu segini, satu hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya satu depa. Segini dibalas segini. Wa man ja'ahu bil hasanah, barang siapa yang datang kepada dengan membawa satu kebaikan, maka Allah akan tambahkan kebaikan untuknya, untuk orang itu, dan akan memberikan kepadanya dari sisinya ajron azima, pahala yang besar. Maka ini cukuplah ini memberikan makna bahwa Allah itu memang syakur. Jadi terima kasihnya itu banyak, ya kan? Kita melakukan amalan sedikit, pahalanya besar. Maka ini harusnya menjadikan motivasi, ya toh?
motivasi bagi kita untuk apa? Untuk beramal, untuk memperbanyak amal-amal soleh sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya. Kalau orang melakukan sesuatu diberi balasan yang imbang itu aja sudah senang. Ini balasannya itu jauh lebih besar daripada apa yang telah dilakukan. Atau syakur. Ini harusnya menjadikan motivasi untuk melakukan suatu amal-amal soleh. Nah, orang saja misalkan melakukan sesuatu diberi gaji sekian, gitu, senang, ya. Semangat. Semakin besar gajinya semakin semangat. Ini balasnya jauh lebih besar dari apa yang dilakukan. Ya, contohnya misalkan ada 2 kalimat yang gampang diucapkan, ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan bisa semua orang, ringan itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat ringan diucapkan, tapi itu berat nilai pahalanya di timbangan amal, berat. Kemudian dicintai kalimat itu oleh Allah. Nah, ini namun terkadang juga lewat, gak sempat juga berbanyak amalan itu. Ini, maka ini menjadikan ini apa, motivasi lah ya untuk melakukan amal-amal ini apa, kebaikan. Berarti kan kalau Ibnu Qayyim rahimahullah fi Bastil Qaul, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tentang ini apa makna nama ini dengan pembahasan yang luas, dan beliau menyebutkan tentang makna-maknanya yang agung dan dalil-dalilnya yang besar itu ya. Yaitu adapun yaitu syukurnya Rabb Ta'ala falahu sya'nun akhar, maka ia memiliki sya'nun akhar, ya sesuatu yang lain, perkara yang lain. Fa huwa aula bi sifati syukr min kulli syakur, bal huwa syakur ala haqiqah. Fa huwa, maka dia Allah itu aula bi sifati syukr, maka lebih yakni apa, berhak untuk mendapatkan, ya tentu disifati dengan sifat syukur. Syukur itu ya syukur, bahasa mungkin diartikan bisa terima kasih, kan? Syukron, akhirnya begitu kan? Sakara itu syukron, terima kasih. Mingkuli syakur, dari semua yang banyak bersyukur. Bahkan dialah as-syakur, yang maha mensyukuri. Ala haqiqah, ala haqiqah, yang sebenarnya. Manusia kita itu kan kebalikan dengan manusia itu. Manusia itu nikmati banyak yang diterima, tapi syukurnya sedikit, ya kan? Tapi Allah itu, ya tadi dijelaskan, seorang hamba melakukan sesuatu sedikit tapi langsung dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat besar. Fa innahu yu'til 'abda wa yuwaffiquhu lima yashkuruhu alaihi. Maka sungguhnya Allah itu yu'til 'abda, memberikan kepada hamba, memberikan sesuatu pada hamba, memberikan kepada hamba, memberi hamba, wa yuwaffiquhu lima yashkuruhu alaihi, dan memberinya taufik untuk sesuatu yang yashkuruhu alaihi, yang dia yakni apa, bersyukur atasnya. Wa yashkuru qalil minal amali, yashkuru qalil, yaitu bersyukur, mensyukuri yakni apa, amalan yang sedikit. Wal ata' fala yastakilluhu ay yashkuruhu minal amali wal ata', yaitu mensyukuri yang sedikit dari amalan dan pemberian, maka takilhu an yashkuruhu wa yashkuru hasana bi asi amsalihha ila atafin mudha'afah. Jadi amalan yang sedikit, pemberian yang sedikit, ini langsung disyukuri oleh Allah, diberi balasan juga oleh Allah yang besar. Allah mensyukuri hasanah, memberikan balasan, ya.
ya kan? Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, ya kan? Satu kebaikan dilakukan oleh seorang hamba dilipat gandakan, diberikan pembalasan dengan 10 kali lipat sampai berlipat-lipat ganda, ya kan? Ini syakur, ini maha mensyukuri ini. Wa yashkuru abdahu biqaulihi bi ayyusniya alaihi baina malaikatihi wa fi malaihi al-a'la wa yulqi lahu syukra baina ibadihi wa yashkuru bi fi'lihi fa idza taraka lahu syai'an a'tahu afdhala minhu wa idza badala lahu syai'an raddahu alaihi at'afan mudha'afah wa huwa alladhi waffaqahu lit-tark wal badl. Yani wa yashkuru abdahu bi qaulihi, Allah berterima kasih, bersyukur pada hambanya, bukan terima kasih pada hambanya, bi qaulihi, yaitu dengan qaulnya, bi ayasniya, di mana Allah memuji dia, memuji hamba itu di tengah-tengah para malaikat-malaikatnya, fil malail a'la, di tempat para malaikat, di langit, di atas si malaikat, dan memberikan yakni apa, syukur untuknya baina ibadi, di antara para hambanya. Demikian juga wa yashkur bi fi'lihi, bersyukur, mensyukuri itu dengan perbuatannya, dengan fi'il, apa yang dilakukan oleh Allah. Fa idza taraka lahu syai'an a'tahu afdhala minhu, apabila ia meninggalkan untuknya sesuatu, maka Allah akan memberikan kepadanya dengan yang lebih utama dari itu. Ada barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan saya meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah Maha Kuasa untuk itu. Apabila ia wa idza badzala lahu syai'an, apabila seorang hamba memberikan sesuatu karena Allah, maka raddahu alaihi at'afan mudha'afah, maka dikembalikan oleh Allah dengan berlipat ganda. Dengan berlipat ganda. Ini kan memberikan semangat nih, targhib nih. Iya kan, tadi misalkan orang berinfak, bersedekah sekian, dilipat gandakan oleh Allah. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, dikembalikan dengan berlipat ganda. Wa huwa alladhi waffaqahu litark wal badl. Padahal dialah yang memberikan taufik kepada hamba itu untuk meninggalkan sesuatu atau memberikan sesuatu, iya kan? Orang itu mau berinfak atau bersedekah itu siapa yang memberikan taufik? Ada keinginan, kepingin sedekah, kepingin infak, kepingin nyumbang masjid dan ini, siapa? Allah. Allah yang memberikan taufik untuk itu. Kemudian misalkan orang itu meninggalkan sesuatu yang syubhat, ini haram apa enggak, kayaknya sedang ragu-ragu, sudah ditinggalkan. Oh, ini haram, tinggalkan, dia tinggalkan, ya. Yang itu siapa yang memberikan taufik orang itu ingin meninggalkan yang sesuatu yang tadi? Allah. Namun walaupun demikian, Allah yang memberikan taufik, ketika hamba itu melakukan itu diberi balasan yang besar oleh Allah Ta'ala. Ini Allah itu maha pemurah, maha syakur, maha mensyukuri tadi. Wa syukru ala hadza wa dzaka. Masya Allah. Ini ya. Jadi yang menjadikan orang itu mau meninggalkan sesuatu karena Allah itu Allah memberikan taufik itu. Tapi setelah itu dilakukan oleh hamba, Allah memberikan balasan dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Walamma taraka sahabatu diyarahum wa kharaju minha fi mardatihi a'adzahu anha an malakahumud dunya
wa fataha alaihim. Dan tatkala para sahabat meninggalkan rumah-rumah mereka dan juga harta mereka isinya, rumah isinya ditinggalkan, mereka hijrah, ditinggalkan. Wa kharaju minha, mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Maka Allah mengganti untuk mereka, mengganti hal itu, di mana Allah menjadikan mereka memiliki dunia, menguasai dunia, dan dibuat dunia alaihim. Wa fatahaha alaihim. Demikian juga walamma ihtamala Yusuf as-Siddiq alaihissalam dzikri sijn, syakara lahu dzalika bi an makkana lahu fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Demikian juga ketika Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, milih di penjara daripada diajak berbuat zina, merasakan sabar dengan sempitnya penjara, maka syakaralahu dzalik, Allah ini bersyukur padanya akan hal itu, bi an makana, kemudian Allah memberikan kedudukan, kekuasaan, kedudukan setelah itu kan, untuknya di muka bumi. Yatabawwa minha haitsu yasha, Nabi Yusuf. Demikian juga walama badala syuhada'u abdanahum lahu hatta mazzaqatha a'da'uhu syakara lahum dzalika bi an a'adhum minha tayran khadiran aqarra arwahahum fiha taridu anharul jannah wa ta'kulu min thimariha ila yaumil ba's fayarudduha alaihim akmala ma takunu wa ajmalahu wa abha. Demikian juga para syuhada, tatkala mereka memberikan badannya, mengorbankan badan mereka untuk Allah hingga sampai disobek-sobek oleh musuh-musuhnya, maka Allah bersyukur kepada mereka, yaitu dengan menggantinya, diberikan ganti yang baik, yakni tayran khadiran, ini burung yang hijau, aqara arwahahum fiha, yang roh mereka ada di situ, taridu anhar, mendatangi, ya datang ke sungai di surga, wa ta'kulu min samariha, makan dari buah-buahan di surga sampai hari ba's. Maka Allah memberikan balasan kepada mereka dengan yang lebih sempurna dari matakun sebelumnya, dan lebih indah dan lebih bagus. Ini menunjukkan balasan yang diberikan oleh Allah atas apa yang diberikan atau amalan yang dilakukan oleh hamba ini, balasan Allah itu lebih bagus, lebih indah, lebih baik. Walama badala rusuluhu a'radahum fihi li'adaihim fanalu minhum wasabbuhum a'adahum min dhalika bi an shalla alaihim huwa wa malaikatuhu wa ja'ala lahum atyabas sana fi samawatihi wa baina khalqihi fa akhlasahum bi khalisati dzikrad dar. Tatkala para rasul, mereka harga diri mereka diolok-olok oleh musuh-musuhnya, kayak Nabi dikatakan orang yang majnun, orang yang gila, tukang sihir. Nabi dikatakan begitu, ya kan? Akhirnya para rasul mereka sabar, dikatakan begitu. Para nabi dihina, diejek oleh kaumnya yang memusuhinya. Akhirnya maka mereka pun akhirnya mendapatkan fanalu minhum, maka mereka mendapatkan celaan. Musuh-musuh mereka mencela para rasul, para nabi, mengolok-olok. Lalu Allah menggantinya, berikan ganti kepada mereka dengan hal itu, dengan apa?
ya bi an shalla alaihim huwa wa malaikatu. Allah memberikan solawat dan demikian juga para malaikat untuk mereka para rasul. Orang-orang kafir mencaci maki dan mencela, para malaikat mendoakan. Allah memberikan sanjungan, memberikan solawat. Dan wa ja'ala lahum adyabas sana. Allah menjadikan untuk mereka para rasul sanjungan yang paling indah, sanjungan yang paling bagus di langitnya dan di antara makhluknya. Wa akhlasahum, Allah berikan untuk mereka balasan yang paling bagus, termasuk di akhirat, sebutan yang paling bagus. Ini semua menunjukkan Allah itu syakur, maha mensyukuri. Wa min syukrihi subhanahu wa ta'ala annahu yujazi aduwahu bima yaf'aluhu minal khairi wal ma'rufi dunya wa yukhaffifu anhu yawmal qiyamati wala yudhi'u alaihi ma ya'maluhu minal ihsan wa huwa min abghadi khalqihi ilaihi. Dan di antara syukur Allah, terima kasih Allah Subhanahu wa taala, annahu yujazi adwahu, bahwasanya dia pun memberikan balasan musuhnya dengan kebaikan yang dia lakukan di dunia. Wa yukhaffifu anhu yaumil qiyamah, Allah memberikan takhfif, yakni meringankan darinya pada hari kiamat. Fala yadhi walehi ma ya'malhu, maka tidak akan sia-sia apa yang dilakukan olehnya berupa kebaikan-kebaikan. Wa huwa min abghadi khalqihi ilaihi, padahal dia termasuk makhluk yang paling dia benci. Demikian juga min syukrihi annahu ghafara lil mar'ah al-baghi bisakyiha kalban qad jahadahu al-atos hatta akala sar wa ghafara li akhar bitankhiyatihi husna sukin antarkil muslimin. Di antara bentuk di antara syukur Allah, terima kasih Allah itu, yaitu bahwasanya Allah mengampuni seorang wanita yang pelacur, wanita yang berlaku tidak baik, tapi diampuni karena sebab wanita ini memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Wanita ini melihat anjing yang kehausan menjilat-jilat tanah, kehausan, diambilkan air dengan sepatunya diminumkan. Akhirnya dengan itu Allah mengampuni wanita itu, memberikan ampunan pada wanita itu. Demikian juga Allah mengampuni seseorang yang dia menyingkirkan cabang yang berduri dari jalan kaum muslimin. Oh, ini ganggu orang. Kemudian disingkirkan, disingkirkan dari jalan itu supaya enggak mengganggu orang. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga karena itu. Jadi ini kan motivasi seorang untuk melakukan amal-amal kebaikan. Begitu sungguh maha mensyukuri Allah itu. Bayangkan kita memang ini sangat kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan yang sangat banyak kepada kita, sementara kadang kita disuruh ibadah. Bentuk syukurnya itu apa tadi? Ibadah, ngetaatan. Ku sik mewales. Sik berat. Termasuk kemerdekaan ini kan nikmat yang sangat agung. Bayangkan kalau orang waktu dijajah, nyawa taruhannya kan, ibadah nggak bisa tenang gitu. Lu sudah keadaan aman nyaman gitu aja ibadah masih berat. Bahkan tambah diisi dengan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dilarang. Ini kan sungguh tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit, Pak? Isya? Kurang berapa menit? 2 menit. Oke. Nah,
Fahuwa subhanahu yashkuru al-abda ala ihsanihi li nafsihi wal makhluqu innama yashkuru man ahsana ilaihi wa ablagu min dzalika annahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi a'ta al-abda ma yuhsinu bihi ila nafsihi wa syakarahu ala qalil wa syukruhu atau syakarahu ala qalilihi bil at'afil mudha'afa allati la nisbata li ihsanil abdi ilaiha fa huwal muhsinu bi ta'il ihsani wa ita'i syukri faman ahaqqu bismi syakur minhu subhanahu. Nah, maksudnya begini, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala ini yashkuru abda, ini bersyukur, terima kasih kepada seorang hamba atas ihsanihi li nafsihi, atas perbuatan baiknya untuk dirinya sendiri. Manusia berbuat baik, wa inna yashkuru li nafsi, kembalinya kepada dia sendiri kebaikannya. Sementara makhluk, sesungguhnya makhluk, ya, kita semua makhluk itu bersyukur kepada yang telah berbuat baik kepadanya, ya kan? Bersyukur kepada tak berbuat baik kepadanya, berterima kasih. Yang jelas Allah, semua kebaikan dari Allah, termasuk manusia, termasuk bentuk syukur pada Allah juga bersyukur pada terima kasih pada manusia. Kita manusia berterima kasih kepada orang yang berbuat kepada kita, maka kita berterima kasih kepadanya. Dan yang lebih dalam lagi dari itu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan kepada hamba sesuatu yang dengan itu dia bisa berbuat baik. Tadi semacam tadi, manusia bisa berbuat baik karena Allah, dan juga Allah ini bersyukur kepadanya, yakni atas sesuatu yang dilakukan oleh hamba itu, yang sedikit dilakukan oleh hamba itu dibalas dengan berlipat-lipat ganda, yang sebetulnya tidak imbang, sangat tidak imbang. Kebaikan sedikit yang dilakukan tapi sangat besar balasan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dialah al-muhsin bi ta'il ihsan, yang maha memberikan kebaikan, dengan memberikan kebaikan dan juga ita'i syukur, memberikan syukur. Maka siapa yang lebih berhak untuk memiliki nama as-syakur daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Mungkin sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan sebentar ya, sedikit. Maka perhatikan qalam Ali, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yaf'alullahu bi adzabikum in syakartum wa amantum wa kana syakiran alima." Perhatikan firman Allah taala, Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Dan Allah itu syakirun alima, maha mensyukuri dan maha mengetahui. Bagaimana Anda dapati bidimni hadal hitab, dalam kandungan yakni ayat ini, bahwasanya syukurnya Allah Ta'ala ini ya'ba ta'dzibat, ini tidak akan mengazab hamba-hambanya tanpa atau yang tidak berbuat dosa. Maksudnya tidak ada hamba yang tanpa dosa dihukum, ini diazab. Sebagaimana yakni kama ya'ba idza'ata sa'yihim batila, demikian juga tidak akan melipat gandakan yakni atau idza'ah, tidak akan menyia-nyiakan yakni sa'yihim batila. Fasyakur, maka asyakur ini maksudnya la yakni yudhi'u ajra muhsin, tidak akan menghilangkan balasan orang yang telah berbuat baik, dan juga tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat jelek, tidak akan menghukum orang tidak berbuat jelek, dan juga tidak menghilangkan pahala ganjaran oleh orang yang berbuat baik. Dan di antara yakni
Syukur Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan hamba dari api neraka dengan kebaikan sedikit walaupun seberat zarrah, dan tidak menghilangkan dan tidak menyia-nyiakan amalan sebesar itu. Demikian juga di antara syukur Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang hamba di antara hamba-hambanya yakumulau maqaman yurdihi, memiliki kedudukan yang yang diridhoinya di antara yang menjadikan ridho di antara manusia. Wa yashkuruhu lahu, dan Allah bersyukur kepadanya dan menyebut-nyebut dengan kebaikan-kebaikannya dan mengabarkan kepada para malaikat-malaikatnya dan juga hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana Allah bersyukur kepada seorang yang beriman dari alu Fir'aun dzalikal maqam wasna bihi alaihi, dan memujinya, menyanjungnya dan menyebut-nyebutnya di antara para hambanya. Demikian juga syukur Allah kepada sahibu Yasin maqamahu wa da'watahu ilaihi, dan juga dakwahnya kepadanya. Fala yaliku alaihi baina syukrihi wa maghfiratihi, maka tidaklah yahliku binasa atasnya baina syukrihi wa maghfiratihi, di antara syukurnya dan ampunannya, kecuali orang yang binasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Syakur, yaitu Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, Maha mengampuni, yaitu mengampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang banyak, dan Maha mensyukuri yang sedikit dari amalan. Amalan sedikit pun akan diberi balasan yang besar. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala itu syakur ala hakikah, yaitu yang maha mensyukuri yang sebenarnya, maka adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Ada orang yang memiliki sifat syukur, sifat bersyukur, terima kasih, orang yang bersyukur, berterima kasih. Sebagaimana makhluk yang paling dibenci yaitu orang atau makhluk yang menyia-nyiakan sifat tersebut dan bersifat dengan kebalikannya. Kebalikan syukur kufur. Kebalikan syukur itu kufur, mengingkari nikmat tersebut. Dan ini adalah keadaan perihal dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Bahwasanya makhluk Allah yang paling dia cintai adalah siapa yang memiliki sifat-sifat bimujibiha, dan yang selaras dengan nama-nama Allah tersebut. Dan mereka yang paling dia benci ada mereka yang memiliki sifat kebalikannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membenci kafur, membenci orang-orang yang banyak kufur, tidak mau bersyukur. Membenci orang yang zalim, yang jahil, yang keras hatinya, yang bakhil, yang pengecut, yang laim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jamilun, Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Allah itu maha mengetahui, mencintai orang-orang yang berilmu. Allah itu rahim, mengasihi, maha pengasih, mencintai orang-orang yang memberikan kasih sayang dan menyayangi. Allah itu muhsin yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Syakur yuhibbus syakirin, Allah maha mensyukuri, yang mencintai orang-orang bersyukur. Sabur, Allah itu maha sabur yuhibbu sabirin, mencintai orang-orang yang sabar. Jawad yuhibbu ahlal jud, mencintai orang-orang yang dermawan. Satar yuhibbu ahlis satar, mencintai orang-orang yang menutupi aib saudaranya. Demikian juga qadirun, Allah maha kuasa, yalumu alal ajaz, yang mencela alal ajaz, kelemahan. Wal mukmin qawi, orang mukmin yang kuat lebih dia cintai daripada orang mukmin yang dhaif, yang lemah. Demikian juga afuun yuhibbul afwa, Allah itu maha memberi maaf, maka mencintai pemberian maaf, mencintai orang-orang yang suka memberikan maaf. Demikian juga witun yuhibbul witra, wa kullu ma yuhibbuhu fa huwa min asari asma'i wa sifatihi. Jadi setiap apa yang dia cintai termasuk di antara asar dari nama dan sifat-sifatnya. Wa mujibiha wa kullu ma yubghiduhu, dan setiap apa yang dia benci fa huwa mimma yudhaduha wa yunafiha, maksud segala sesuatu atau setiap perkara yang bertentangan dan berlawanan dengannya. Maka di dalam ayat-ayat yang lalu ini Allah mengadukan antara Ghafur dan Syakur, bahwa Subhanahu wa taala Ghafurun lidzunub, Allah itu maha pengampun atas dosa-dosa seluruhnya.
walaupun besar dosa itu, Allah akan diampuni oleh Allah Ta'ala ketika dia minta ampunan pada Allah. Dan juga fala yata'adzamuhu adzambun ayyafirahu. Asyakur likuli amalin. Allah maha mensyukuri setiap amal, walaupun sedikit, walaupun sebesar darah. Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim untuk berputus asa dari ampunan Allah. Wah, aku sudah terlanjur melakukan dosa besar, tidak mungkin diampuni. Tidak boleh begitu. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana dia juga tidak boleh untuk menyepelekan amal-amal kebaikan, walaupun sekecil apapun, jangan diremehkan. Aku amal sepele nggak usah, saya kepingin melakukan amal yang besar. Jangan meremehkan amal-amal kebaikan walaupun sekecil apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurun Syakur. Maka kita semua minta pada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bertawasul kepadanya dengan dua nama yang agung ini, ayyaghfira lana dzunubana wa israfana fi amrina wa ayyataqabbala minna sholihal amalina innahu ghafurun syakur. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan juga sikap berlebihan kita, dan juga semoga Allah berkenan menerima amal-amal soleh kita. Sesungguhnya Allah itu Ghafurun Syakur. Allah itu maha pengampun lagi maha mensyukuri. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.